Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman sekalian, perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang khofiyud dalalah. Seperti pertemuan yang sudah saya sampaikan, pertemuan sebelumnya. Jadi pembagian lafaz itu dari segi terang dan samarnya itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah zohirud dalalah, yang kedua adalah khofiyud dalalah. Zohirud dalalah ini review sedikit saja ya. Zohirud dalalah ini terbagi kepada 4. Zohir, nas, mufassar, dan muhkam. Nanti videonya akan saya share, video yang yang pertemuan yang lalu. Kemudian pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khofiyud dalalah. Khofiyud dalalah juga ini dibagi kepada 4 macam. Yang pertama adalah khofi, kemudian yang kedua adalah muskil, yang ketiga adalah mujmal, yang keempat adalah mutasyabih. Baik, kita langsung saja ya. Oke, apa itu khofiyud dalalah? Khofiyud dalalah adalah lafaz yang penunjukannya kepada makna yang dikehendaki bukan oleh sigot itu sendiri, akan tetapi karena tergantung kepada sesuatu dari luar lantaran adanya pengkaburan pengertian ya, kekaburan pengertian. Nah, khofiyud dalalah ini terbagi kepada 4 yang sudah saya tadi sebutkan. Yang pertama adalah khofi. Baik. Khofi adalah, kita lihat ini, apa itu khofi? Ma khufiya ma'nahu fi ba'di madlulatihi li'aridi ghairi sigoh. Suatu lafaz yang samar artinya dalam sebagian penunjukan dilarangnya yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari sigot lafaz itu sendiri. Oke, kita lihat contohnya. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini surat Al-Maidah ayat 38. Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya. Lafaz pencuri atau sarik menurut ayat tersebut ini diterapkan untuk orang yang mengambil harta milik orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanannya yang wajar. Nah, dalalah lafaz kepada maknanya ini emang sudah jelas ya. Akan tetapi dalam penerapan maknanya, yaitu pencuri, ini terdapat pengkaburan makna. Misalnya, kita menerapkan makna pencuri kepada nasyal. Nasyal itu pencopet, yakni orang-orang yang mengambil milik orang lain tidak dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi pemiliknya tidak dalam keadaan tidur gitu. Jadi berbeda dengan pencuri yang tadi kan dalam sembunyi-sembunyi. Lafaz nasal ini artinya berbeda dengan arti mencuri karena adanya unsur yang berlainan, yaitu keberanian atau kenekadan. Oleh karena lafaz ini mempunyai unsur yang berlainan dengan mencuri, maka ia diberi nama khusus. Kita lihat lagi misalnya lafaz nubash. Nubash di sini yaitu orang yang membongkar lubang kubur untuk mengambil kain kafan atau barang yang ikut ditanam bersama orang yang meninggal. Ini kan banyak ya praktik-praktiknya untuk misalnya kekuatan, kesaktian, dan lain sebagainya. Ini terjadi. Nah, ini diberi nama berbeda dengan mencuri lantaran kurang memenuhi unsur-unsur mencuri. Sebab pembongkar kubur mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang karena sudah meninggal. Dan barang itu sudah tidak dicintai lagi oleh pemiliknya. Serta tidak disimpan secara wajar sebagaimana menyimpan harta milik. Nah, kemudian untuk menetapkan apakah kedua tindakan tadi, mencopet dan membongkar kubur, itu dapat dimasukkan ke dalam kriteria mencuri agar mereka dapat dilakukan hukuman potong tangan sebagaimana yang berlaku dalam pencurian,
ini memerlukan pembahasan dan penelitian yang sesama. Para ulama telah sepakat bahwa mencopet itu dapat dimasukkan dalam pengertian mencuri, karena yaitu ia harus dipotong tangan. Karena mencopet mempunyai unsur yang melebihi dari mencuri, yaitu adanya kenekadan, adanya keberanian. Sedangkan bagi pembongkar kubur, untuk mengambil barang-barang si mayit tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria mencuri, karena unsur-unsur mencuri tidak lengkap. Jadi hanya dihukum takzir, diasingkan saja. Itu ya untuk contohnya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah muskil. Ma khufiya maknahu bisa babi fi zatil lafzi. Suatu lafaz yang samar artinya disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Nah, muskil itu lafaz yang sigotnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki. Akan tetapi harus ada korinah dari luar agar menjadi jelas apa yang dikehendakinya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini Al-Baqarah ayat 228. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Nah, lafaz wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau beridah 3 kali suci. Menurut bahasa, lafaz quru itu ini mempunyai 2 arti ya. Ada yang diartikan dengan suci, ada diartikan dengan haid. Nah, dengan demikian timbullah kemuskilan, timbullah problematik, timbullah masalah untuk menetapkan apakah idah wanita yang ditalak itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, di sini berbeda pendapat, teman-teman sekalian. Pertama, pendapat dari ulama mazhab Hanafiyah. Nah, salah satu kuru di sini ya. Menurut mazhab Hanafiyah, kata kuru di sini adalah haid. Kenapa haid? Secara logika, tujuan dari haid itu adalah bersihnya rahim. Jadi tidak mengandung, karena haid itu adalah alat yang dapat menetapkan apakah ia mengandung atau tidak. Makanya mazhab Hanafiyah menerjemahkan kuru dengan haid, jadi 3 kali haid. Itu ya. Kemudian pendapat kedua ini datang dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menerjemahkan kata tuhrun di situ kata kuru di situ dengan tuhrun, yaitu suci. Secara logika bahasa salah sata itu kan muannas. Nah, maka madunya itu harus muzakkar. Jadi salah sata kuru atau salah sata athhar. Makanya Syafi'i di sini berpendapat bahwa wanita yang ditalak idahnya yaitu 3 kali suci. Karena melihat dari itunya ya, logika bahasanya itu. Ya, dari sini pendapat perbedaan menerjemahkan salah satu kuru. Seperti itu ya, adik-adik sekalian. Yang ketiga adalah mujmal. Nah, apa itu mujmal? Mujmal ini tingkatan ketiga ya, setelah tadi khafi, muskil, dan kemudian yang ketiga adalah mujmal. Tentu ini lebih samar dari yang sebelum-sebelumnya. Mujmal itu adalah al-lafdu alladzi yantawi maknahu ala iddati ahwalin wa ahkamin qad jumi'at fihi. Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Jadi mujmal itu masih masih belum lafaz yang sigotnya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki. Dan tidak pula didapati korinah lafziyah atau haliyah yang menjelaskannya. Nah, lafaz mujmal ini bisa kita temui dalam misalnya hukum-hukum taklifi, yaitu nanti kemudian saya jelaskan kemudian. Lafaz mujmal ini lebih samar dibanding dengan lafaz sebelumnya yang tadi ya, yang 2 itu, yang khafi dan muskil. Karena dari sigotnya sendiri ia tidak menunjukkan arti yang dimaksud. Kemudian tidak pula dapat ditemukan korinah yang dapat membawa kita kepada maksudnya. Tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari syar'i, yaitu pembuat hukum sendiri, siapa? Nabi. Nah, ya. Nanti bisa dijelaskan berupa yang disebut dengan bayan ya. Nah, di sini
Contohnya, coba lihat. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ini ayat yang menjelaskan tentang riba, ya. Di sini menjelaskan tentang riba. Nah, Allah tidak merinci riba itu seperti apa, seperti dalam surat Al-Baqarah 276. Nah, kemudian nanti dibayan dengan hadis riwayat Muslim. Bagaimana penjelasan bentuk-bentuk riba seperti apa gitu ya. Jadi dibayan. Karena contoh lain misalnya aqimus shalat wa atuz zakah, misalnya tentang sholat, zakat, saum dan lain sebagainya itu kan masih mujmal ya. Nanti perlu adanya penjelasan dengan misalnya dengan hadis dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian dalam pembagian bayan ini ya. Pembagian bayan yang pertama ada bayan bil qaul. Bayan dengan perkataan. Kita lihat ini surat Al-Baqarah ayat 196. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hajj faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Nah, ini adalah ayat sebagai ayat ini adalah sebagai bayan terhadap rangkaian kalimat ini nih. Coba lihat. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum hajj, famastaysara minal hajj, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, ia wajib berkorban binatang yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak didapatkan, tidak menemukan, maka fasiyamu salasati ayyamin, maka saum 3 hari. Nah, 3 hari dalam masa haji dan 7 hari ketika pulang. Jadi ini bayan dengan perkataan. Nah, ini kan kurang jelas nih kalau yang dari faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hajj. Nah, ini dijelaskan lagi. Faman lam yajid. Nah, fasya salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Gitu ya. Kalau ini contoh bayan dengan perkataan. Selanjutnya ada bayan dengan perbuatan. Bayan dengan perbuatan, contohnya dengan cara-cara mengerjakan sholat. Nah, dijelaskan dalam hadis misalnya, sholat itu sholu kama ra'aitumuni usolli dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bayan dengan tulisan. Nah, seperti surat Abu Bakar untuk Anas ketika Anas ini panitia zakat. Nah, surat Abu Bakar itu isinya tentang macam-macam dan nisab binatang ternak yang wajib dizakatkan. Ini bayannya dengan tulisan. Kemudian bayan dengan isyarat. Nah, ini contoh. Bayan dengan isyarat. Bayan dengan isyarat ini seperti tindakan Rasulullah saat memegang sutra di tangan kanannya dan memegang emas di tangan kirinya sambil bersabda, inna hadaini haramun ala zukuri ummati. Sungguh 2 macam ini adalah haram bagi orang laki-laki dari umatku. Perkataan inna hazaini adalah mujmal karena membutuhkan suatu bayan. Yang menjadi bayannya ialah keadaan Rasulullah memegang sutra di tangan kanan dan memegang emas di tangan kirinya. Inilah contoh bayan dengan isyarat. Selanjutnya bayan dengan meninggalkan perbuatan setelah beberapa kali dikerjakan. Misalnya saat itu Rasulullah pernah menjalankan kunut sebulan lamanya ini untuk mendoakan suatu kabilah Arab yang masih hidup. Dan akhirnya beliau tidak menjalankan lagi. Nah, ini contoh bayan meninggalkan perbuatan yang setelah perbuatan yang sudah dilakukan kemudian ditinggalkan. Selanjutnya adalah bayan dengan diam sesudah adanya pertanyaan. Misalnya Rasulullah saat itu sedang menerangkan kewajiban haji di muka umum. Lalu ada salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, apakah kewajiban haji itu? Tiap-tiap tahun beliau diam, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Nah, diamnya Rasulullah itu menjadi bayan bahwa kewajiban haji bukan setiap tahun.
Nah, yang keenam ini bayan dengan macam-macam taksis ya. Penjelasannya dengan taksis. Selanjutnya adalah tahu ukulul ulama. Oke, sebentar ya. Ada gangguan teknis. Kita tadi sampai mana? Sampai mutasyabih ya. Ini mutasyabih ini pembagian dari khafid dalalah. Ini pembagi yang keempat ya. Macam yang keempat. Nah, mutasyabih di sini kita lihat dari segi pengertiannya. Alaftu alladzi yakhfa ma'nahu wala sabila li antudrikahu ukulul ulama. Lafaz samar, lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Jadi mutasyabih ini lafaz yang sigotnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki, ya, dan tidak didapati pula korinah-korinah dari luar yang menjelaskannya. Al-lafdu alladzi yakhfa ma'nahu wala sabila li antudrikahu ukulul ulama. Nah, mutasyabih ini kita lihat contohnya ada dua ya. Pembagiannya ada dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk potongan huruf hijaiyah yang terdapat dalam pembukaan beberapa surat dalam Al-Qur'an seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ayat-ayat yang menurut zahirnya mempersamakan Allah Maha Pencipta dengan makhluknya, sehingga tidak mungkin dipahami ayat itu menurut lugawinya, seperti yadullahi fawqa aydihim. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita lihat surat Ali Imran ayat 7. Nah, ini adalah ayat tentang perbedaan pendapat mentakwil ayat mutasyabihat. Mencoba huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dia yang menurunkan kepadamu Muhammad kitab yang di dalam terdapat ayat muhkamat yaitu sebagai pokok kitab dan yang lainnya adalah mutasyabih. Ini samar. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaigun. Dan ada orang-orang yang di dalam hatinya ini condong. Fayattabi'una ma tasyabaha, dia mengikuti yang samar min hubtigoa yang mutasyabih, min hubtigoa fitnah untuk mencari fitnah, hubtigoa ta'wil dan untuk mencari-cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya illallah kecuali Allah. Nah, dan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mereka berkata kami beriman. Nah, teman-teman sekalian, dari ayat ini Ali Imran ayat 7 ini ternyata terdapat dua perbedaan pendapat untuk mentakwil ayat mutasyabihat. Yang pertama adalah pendapat dari mazhab pendapat dari salaf. Nah, pendapat dari salaf ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah. Nah, di sini ada mim ya. Ini adalah waqaf lazim. Artinya apa? Wajib berhenti. Jadi, salaf ini tidak menerima takwil. Salaf ini tidak mentakwil ayat mutasyabihat. Gitu. Adapun warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, warasikhuna di situ adalah sebagai mubtada. Nah, yaquluna di situ sebagai khobar. Tuh ya. Jadi salaf ini tidak mentakwil karena yang mengetahui tidak mentakwil ayat mutasyabihat karena yang tahu takwil ayat mutasyabihat hanya Allah. Adapun warasikhuna ini adalah sebagai mubtada, beda lagi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kholaf ini berbeda dengan salaf. Kholaf itu dalam mengartikan ayat ini wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu kan tidak waqaf tidak berhenti sampai Allah, tidak ada waqaf lazim menurut mereka. Jadi ini wau di sini wau ataf.
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna. Jadi tidak ada yang mengetahui ta'wil kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi dari sini ulama kholaf bisa mentakwilkan ayat mutasyabihat gitu. Ayat mutasyabihat itu bukan hanya Allah yang tahu, tetapi orang-orang yang diberikan ilmu yang mendalam. Seperti itu ya. Itulah perbedaan yang melandasi takwil boleh tidaknya takwil ayat-ayat mutasyabihat dalam surat Al-Imran ayat 7. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Silahkan nanti tinggalkan pertanyaan atau pernyataan yang ingin kalian sampaikan di kolom komentar saya. Tentunya boleh di-like, di-subscribe supaya supaya lebih berkembang gitu. Nah, kemudian nanti pertanyaan yang sudah kalian tinggalkan di kolom komentar nanti akan saya bahas satu persatu ya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Sampai sini dulu ya. Teman-teman sekalian silahkan dikerjakan. Oh ya, untuk di akhir nanti ada tugas review dari Bapak ya, dari Bapak Syahrul. Jadi resume dari pertemuan kedua dan ketiga, yaitu Zahirud Dalalah dan Khofiyud Dalalah. Dibuat resume nanti untuk uploadnya, untuk penyerahannya nanti akan saya sertakan alamat email saya, atau di sini bisa dilihat madariyah@gmail.com, madariyah90@gmail.com boleh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.